Siapa orang Mojokerto yang tidak mengenal Kiai Haji Ahyad Halimi? Hampir semua orang Mojokerto mengenalnya. Bila orang menyebut Pondok Sabilul Mutakin, maka semua orang akan menyebutnya dengan sebutan Pondok Abahyat. Panggilan Abahyat menandakan bahwa hubungan antara Kiai Ahyad Halimi dengan masyarakat begitu akrabnya, sampai-sampai panggilan Kiai tergantikan dengan panggilan Abah. Kiai Ahyad Halimi adalah sosok Kiai yang memiliki pemikiran visioner membangun NU di eranya. Kiai Ahyad Halimi dilahirkan pada tahun 1918 dari pasangan Haji Abdul Halim dan Nyai Marfuah. Haji Abdul Halim sendiri meninggal dunia ketika Kiai Ahyad Halimi masih dalam kandungan. Kemudian Kiai Ahyad Halimi diasuh oleh Haji Thohir pakdenya. Nyai Marfuah wafat pada tahun 1938 ketika Kiai Ahyad Halimi memasuki usia 17 tahun. Masa kecil Kiai Ahyad Halimi mengawali belajarnya di sekolah rakyat Miji. Setelah lulus, beliau melanjutkan belajarnya ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kiai Ahyad Halimi sempat diajar secara langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan putra beliau yakni Kiai Wahid Hasim. Karena usianya masih sebaya dengan Kiai Wahid Hasim, maka hubungan antara Kiai Ahyad dengan Kiai Wahid Hasim seperti seorang sahabat. Pada tahun 1938, Kiai Ahyad Halimi boyong dari pesantren Tebu Ireng. Beliau kembali ke Mojokerto dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya, beliau mendirikan Ansor Nahdlatul Ulama yang sekarang dikenal sebagai Gerakan Pemuda Ansor. Pada tahun yang sama, Kiai Ahyad Halimi juga diangkat sebagai Sekretaris PCNU Mojokerto periode kepengurusan 1938 hingga 1940. Pada tahun 1943, Kiai Ahyad Halimi bersama dengan sahabat-sahabatnya mendirikan Laskar Hizbullah Mojokerto, dan Kiai Ahyad Halimi menjadi tim pembantu umum yang bertugas melakukan koordinasi antar anggota Laskar dalam berbagai palagan perang revolusi. Di kemudian hari, Laskar Hizbullah Mojokerto ini menjadi laskar yang paling kuat di antara laskar-laskar lainnya. Laskar ini terhimpun menjadi dua batalion, Batalion Mansur Solihi dan Batalion Munasir. Batalion ini menjadi penyokong perang 10 November dan juga menjadi penyokong perang gerilya pasca perang 10 November. Namun pasca bergabungnya Laskar Hizbullah dengan Tentara Republik Indonesia, Kiai Ahyad Halimi lebih memilih untuk kembali berdakwah di tengah masyarakat. Kiai Ahyad Halimi yang berada di tengah-tengah masyarakat merasakan penderitaan yang mendalam akibat perang yang berlarut-larut, terutama ketahanan pangan. Sementara itu, pada saat yang sama, tata niaga pengadaan bahan pokok yang dilakukan oleh pemerintah masih belum berpihak kepada petani kecil. Oleh karenanya, Kiai Haji Ahyad Halimi bersama Haji Husein Abdul Ghani kemudian memprakarsai didirikannya Syarikat Tani Islam Indonesia. Dalam menjalankan Syarikat Tani Islam Indonesia ini, Haji Husein Abdul Ghani diserai sebagai ketua dan dibantu oleh kalangan pemuda dan pengusaha. Setelah Syarikat Tani Islam Indonesia terbentuk, Kiai Ahyad Halimi berusaha melakukan pendekatan kepada Bupati Mojokerto untuk mendapatkan izin melakukan pembelian padi kepada petani secara langsung. Setelah izin ini keluar, maka dengan memanfaatkan jaringan GP Ansor dan NU, Syarikat Tani Islam Indonesia melakukan pembelian padi secara langsung kepada petani dengan modal dari Haji Husein Abdul Ghani serta iuran para pengusaha. Hasilnya, selain petani mendapatkan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga tengkulak, Syarikat Tani Islam Indonesia juga mendapatkan premi dari pemerintah. Setelah premi ini terkumpul, selain dipergunakan untuk biaya operasional, Kiai Ahyad Halimi menggunakan dana itu untuk pembelian gedung di Jalan Purwo Tengah. Tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk keperluan umat Islam dan berstatus wakaf serta diberi nama Balai Muslimin. Pada tahun 1955, Kiai Ahyad Halimi terpilih menjadi anggota konstituante di Jakarta dari Partai NU. Tetapi tugas ini hanya dijalani sekitar 2 tahun. Kiai Ahyad Halimi mengajukan pengunduran diri dari anggota konstituante karena merasa ini bukan makom atau bidang keahliannya.
Setelah itu, Kiai Ahyad Halimi mulai bertekad untuk mengabdi pada ilmu dan mengadakan kuliah subuh di surau kecil peninggalan leluhurnya. Pada awalnya, kuliah subuh ini hanya diikuti oleh satu orang saja. Lambat laun, santri kuliah subuh ini semakin hari semakin banyak peminatnya. Pada tahun 1960, Kiai Ahyad Halimi mulai mendapatkan santri yang menetap di musola kecil itu. Dengan bermodalkan kegiatan kuliah subuh dan 4 orang santri inilah akhirnya Kiai Ahyad Halimi bertekad untuk membangun pondok pesantren. Pada tanggal 29 April 1964, Kiai Ahyad Halimi mulai membangun surau itu menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya pesantren Sabilul Muttaqin. Tidak berhenti di situ, Kiai Ahyad Halimi juga menunjukkan kepeduliannya pada kaum duafa. Beliau bersama dengan Pak Supaji Effendi, Haji Marjuki, dan Haji Abdul Halim Hashim akhirnya mendirikan Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa yang diberi nama Yayasan Al-Ikhlas. Yayasan ini berada di Jalan Brawijaya nomor 76 Mojokerto. Selain penguatan pada pendidikan agama non-akademik seperti pesantren, Kiai Ahyad Halimi juga memprakarsai berdirinya sekolah-sekolah formal. Diawali dari rintisan pada tahun 1952, beliau pernah mendirikan sekolah menengah Islam dengan mengajak kader-kader muda NU yang memiliki latar belakang pendidikan umum. Sayangnya, sekolah menengah Islam ini hanya bertahan 4 tahun saja. Setelah sekolah menengah Islam tidak berjalan, Kiai Ahyad Halimi tidak menyerah untuk mendirikan lembaga pendidikan formal. Ketika itu, Kiai Ahyad Halimi berhasil membeli tanah dan bangunan di Jalan Brawijaya nomor 99 pada tanggal 4 Agustus 1961. Maka didirikanlah Madrasah Muallimin Muallimat Nahdlatul Ulama. Lembaga ini berafiliasi dengan Departemen Agama, khususnya pada lembaga pendidikan guru agama 4 tahun. Dalam perkembangannya, Madrasah Muallimin Muallimat Nahdlatul Ulama ini pada tahun 1968 berubah bentuk dan fungsinya menjadi SMP Islam Brawijaya sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1967, Kiai Ahyad Halimi atas restu Bapak R.A. Basuni, Bupati Kabupaten Mojokerto kala itu, mendirikan sekolah pertanian menengah atas di Desa Suko. Lulusan sekolah pertanian menengah atas ini kemudian diangkat sebagai pegawai penyuluh pertanian yang berfungsi sebagai penyuluh dan inovator bidang pertanian. Sayangnya pada perkembangan selanjutnya, sekolah pertanian menengah atas ini dibubarkan karena minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah pertanian kurang. Pada saat yang sama, Kiai Ahyad Halimi bersama dengan tokoh-tokoh pendidikan seperti Tomo Adi dan Ustadz Busiri merintis berdirinya Sekolah Teknik Menengah Raden Patah. Setelah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya STM Raden Patah ini pun menetap dan berkembang di Desa Wates, Kota Mojokerto. Kiai Ahyad Halimi pada tanggal 4 November 1978 juga mengembangkan lembaga pendidikan tingkat SMA Islam Brawijaya. Sekarang SMA Islam Brawijaya ini berada di Jalan Raya Surodinawan. SMA Islam Brawijaya ini pada tahun 1990-an menjadi bintang pilihan selain sekolah negeri. Pada tahun 1988, Kiai Ahyad Halimi memunculkan ide untuk pendirian rumah sakit di hadapan pengurus NU, GP Ansor maupun Muslimat. Keinginannya ini kemudian ditindaklanjuti oleh Muslimat dengan mendirikan klinik kesehatan Baitun Najah yang ada di Desa Banjar Agung, Puri, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan GP Ansor beserta seluruh pengurus NU melakukan langkah-langkah untuk mendirikan rumah sakit Islam. GP Ansor yang dimotori oleh Haji Sirot Ahmad melakukan penggalangan dana untuk membeli rumah makan Mbok Berek yang sedang dijual, dan setelah terbeli tepat pada tanggal 12 April 1990 Rumah Sakit Islam Sakinah resmi
diresmikan dan mulai beroperasi dalam melakukan pelayanan kesehatan pada tanggal 2 Oktober 1990. Kiai Ahyad Halimi wafat pada tahun 1991 dengan meninggalkan warisan aset yang berharga untuk umat Islam, khususnya warga Nahdien seperti pesantren, sekolah, yayasan yatim piatu, rumah sakit, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting, beliau meninggalkan santri-santri yang kelak menjadi tokoh-tokoh yang berpengaruh di tengah masyarakat, khususnya Mojokerto dan sekitarnya.